Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tanggal 21 Mei 2020 ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, biasanya kita kenaikan Tuhan Yesus kita beribadah di alam yang terbuka. Kenapa? Supaya kita ingin merasakan satu saat di mana Tuhan Yesus naik ke surga di satu tempat yang terbuka dan kita bisa menghayati. Dan hari ini kita tidak bisa, di tahun ini kita tidak bisa karena kita ada virus corona, sehingga kita harus stay home, ada di rumah, dan kita tetap memperingati momen yang penting ini. Nah, kita akan sama-sama menghayatinya, merenungkan akan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam situasi kondisi yang mungkin tidak baik, tapi kami akan tetap merasakan bahwa satu peristiwa-peristiwa imani yang ada di dalam iman kami itu akan menjadi satu momen yang penting, seperti kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Biarlah Tuhan juga yang boleh membukakan pikiran kami, hati kami, dan seluruh kami boleh merasakan satu manfaat, makna yang penting, yang dalam di dalam keterbatasan situasi yang penuh dengan ketidakmenentuan ini, tapi kenaikan Tuhan Yesus memberikan makna yang dalam di dalam iman kami. Mohon Tuhan memimpin kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 saya akan bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ketika kita memperingati, kadang-kadang kita memperingati hanya sekedar itu satu peringatan. Tetapi kalau kita kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena satu rangkaian daripada karya keselamatan Allah itu, kalau hilang satu nggak sempurna. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus inilah adalah sesuatu hal yang penting dan sangat dalam maknanya bagi iman kita, bagi kehidupan kita. Ada 4 hal makna yang sangat dalam yang boleh kita lihat, dan bahkan ini kita imani di dalam hidup kita, sehingga di dalam situasi saat ini, dunia saat ini yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak menentu, mari kita lihat di situasi ini makna kenaikan ini penting.
Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan satu kesempurnaan di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk ke depan, tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di Yohanes 21, ini Yohanes 21, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum Tuhan Yesus terakhir naik, penampakan ini maksudnya penampakan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ini, di Injil Yohanes 21 ini ayat yang ke-3, yang terakhir ketika Tuhan Yesus hadir, murid-murid sedang bekerja menjala ikan. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, mereka bekerja keras, mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan segala usahanya. Namun ayat yang keempat dan kelima, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberikan makna bukan masa yang akan datang, yaitu ke dunia kekekalan, tetapi Tuhan Yesus sebelum dia naik, dia sangat memperhatikan bagaimana kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Ketidakmenentuan, tetapi Tuhan Yesus hadir memberikan satu keperluan yang dibutuhkan di dalam kehidupan kejasmanian ini. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan hadir ketika tidak ada harapan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dalam kesulitan, tapi Tuhan hadir. Di sini Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menunjukkan ketika dia akan naik, ketika saya naik, saya tetap terus memperhatikan kamu yang ada di dalam dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kehidupan di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Satu keseimbangan, kehadiran, penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu pengharapan di dalam hidup kita secara jasmani ini di dalam dunia yang sekarang, tetapi dia juga kenaikannya memberikan harapan kekekalan. Saudara, di saat corona ini mungkin kita bingung. Ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, kemudian ada anaknya 2 lagi yang masih kecil-kecil, kemudian di sana terlentang bapaknya yang sedang memikirkan stres karena baru di PHK. Ketidakmenentuan yang seperti ini yang sedang terjadi di saat ini. Tapi Tuhan kita yang naik ke surga
adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang hadir. Ini yang harus kita katakan. Kita bukan fokus kepada apa yang menjadi ketidakharapan di dalam dunia ini, tetapi kita kembali dikuatkan, dibangunkan untuk fokus berharap kepada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah Dia naik ke satu tempat, yaitu surga. Artinya kenaikan Tuhan Yesus itu naik ke satu tempat. Ada tempat, yaitu surga di dalam kekekalan. Banyak orang sekarang ini, saya baru mendengar tentang seseorang yang diwawancarai yang jelas orang Indonesia, jelas mengatakan saya ateis. Saya tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya surga. Nah, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu penting buat iman kita, bahwa surga itu ada dan Tuhan Yesus naik ke sana. Surga itu ada satu tempat, yaitu di mana Tuhan Allah ada di sana, di dalam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi satu pengharapan. Dunia yang tidak punya harapan, saya punya harapan. Ada tempat, yaitu Yesus ada di sana. Dan yang ketiga, yang lebih dalam lagi, Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Berarti di dalam Yohanes 14 lebih safe kita membacanya. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, gelisah, khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, satu tempat, satu kesempatan, satu harapan yang bisa kita pegang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang naik menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus adalah kita memiliki tempat di sana. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki tempat, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Di sana ada jaminan, yaitu kita memiliki tempat di surga, di mana Tuhan Yesus ada, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kenaikan Tuhan Yesus yang selanjutnya, yaitu zaman yang tidak menentu, yang penuh dengan kegelapan ini, di situasi corona yang seperti ini. Orang di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara bahwa kita memiliki tugas, panggilan. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus memberitakan kabar baik kepada mereka yang saat ini memiliki nasib yang kurang baik. Kita memberitakan kabar baik ketika mereka kehilangan harapan. Harapan itu bukan hanya makan dan minum, tetapi harapan itu adalah kenyamanan, ketentraman,
kebenaran, melakukan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik, yaitu bersandar kepada Dia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Saya yakin dan percaya kita pasti mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup kita ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak tahu apa-apa yang harus, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan kita bisa mendapatkan. Saya yakin dan percaya ketika kita tidak khawatir, ketika kita tidak gelisah, kita fokus, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kenaikan Tuhan Yesus sudah menjamin kita. Kenapa sekarang ini Tuhan tidak akan menjamin hidup kita? Tidak. Kalau Tuhan sudah yang lebih, yaitu Tuhan sudah menjamin kita di dalam kehidupan yang kekal. Saat ini kita ada, kita punya tugas. Tapi kalau kita lalai dengan tugas kita berarti tidak mengindahkan akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita dalami, marilah kita imani, kita mensyukuri, kita memperingati walaupun saat ini dalam kondisi yang terpisah-pisah di rumah masing-masing, tapi kusuk, dan makna ini kita harus hayati dan kita harus imani, kita harus ekspresikan di dalam hidup kita setiap hari. Dan kita memiliki tugas memberikan dunia ini harapan, dan saudara memberikan ini tugas saudara untuk memberitakan kebenaran kepada dunia yang tidak punya harapan. Marilah kita menjadi orang-orang yang percaya hari ini, kita yang diberi harapan, dan kita senantiasa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yang dikatakan di dalam Yohanes 14 tadi, hai anak-anakku, Dia hadir, Dia bersama dengan kita, Dia memberi yang terbaik buat kita, Dia memberikan jalan yang terbaik, yaitu ketika kita berusaha, ada jalan yang diberkati Tuhan, dan Tuhan hadir memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu. Satu hal yang paling penting untuk satu karya keselamatan Allah yang sempurna, yaitu Tuhan menyediakan, memberikan harapan, dan hadir di tengah-tengah hidup kita yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan inilah Tuhan naik ke surga, memberikan sesuatu yang penting di dalam iman kami, dan tugas yang harus kami kerjakan sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki tempat, dan kita boleh memberikan harapan-harapan kepada banyak orang dengan kabar baik, yaitu Yesus yang telah hadir, yang telah mati dan naik untuk kita, untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.